Bentar. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai angin permukaan. Di kelompok 6 beranggotakan 7 orang. Yang pertama Mila Nur Kamila, NPM 49, Nabila Regita Damayanti, NPM 48, Nabila Zahra Agnia, NPM 44, Cindy Fitria Putri, NPM 42, Altaf Nur Syifa, NPM 41, Tifalni Nabila, NPM 19, dan Rafli Yoga Suara, NPM 23. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini berisi tahapan-tahapan. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dari angin permukaan dan website tempat mengunduh data. Lalu, cara mendownload data pada website yang tersedia. Yang ketiga, konversi data, editing data, filter data, visualisasi data, dan layouting peta visualisasi. Yang pertama, pengertian angin permukaan merupakan angin yang bertiup di atas permukaan bumi diukur dari ketinggian 10 meter dari permukaan. Karakteristik dan variabilitas sirkulasi angin permukaan akibat proses interaksi antara laut dan atmosfer dipengaruhi pergerakan posisi matahari. Nama website untuk mengunduh data yaitu ECMWF dan satelit yang digunakan MTSat. Next. Nah, di sini saya Cindy Fitria Putri bakalan jelasin gimana caranya mendownload data angin permukaan dari website ECMWF. Jadi pertama-tama untuk mendownload data itu kita harus meregistrasi dulu nih akun kita pakai Gmail, pokoknya pakai email kita di akun di ECMWF ini. Nah, setelah kita udah konfirmasi di email dan lain-lainnya, kita login akun yang udah kita bikin tadi di web ECMWF-nya ini, biar kita bisa mendownload data. Next. Setelah kita login, tampilannya bakalan kayak gini. Nanti ada nama kita di pojok kanan atas. Nah, setelah itu kalian bisa pilih menu forecast, dan selanjutnya, dan di bawah forecast itu bakalan ada dataset. Nah, next. Selanjutnya yang ketiga itu, kalau udah dipilih itu, kalian scroll ke bawah, dan di bawahnya itu bakalan ada public dataset yang warna hitam itu. Jadi pilih itu. Next. Nah, udah gitu, nanti tampilannya bakalan kayak gini. Nah, biar kalian nemuin era interim ini, scroll ke paling bawah, ke bawah terus sampai kalian nemuin pilihannya itu ECMWF Reanalysis Interim. Nah, itu kalian klik selanjutnya. Setelah itu, kalau udah ketemu yang era interimnya itu, bakalan ada menu public dataset. Nah, public datasetnya kemudian dipilih. Nah, selanjutnya tampilannya bakalan jadi next. Bakalan jadi kayak gini. Nah, ini nih udah data daily-nya. Jadi kalian bisa pilih bulan apa yang kalian mau gitu. Kalau pilih bulan apa yang kalian mau, dan tampilannya pokoknya bakalan kayak gini. Untuk pemilihan data yang akan kita ambil bakalan ada di next slide. Nah, buat data yang aku ambil di sini, aku dan teman-teman ambil di sini, itu adalah data bulan Agustus tahun 2019, yaitu data terbarunya. Nah, untuk select time-nya ini, kami milih empat-empatnya kami contreng, dan juga select step-nya juga kelimanya dicontreng. Sedangkan karena kita mau ngambil data angin permukaan juga, parameter yang bakalan kita gunain itu cuma 2 yang dicontreng di sini, yaitu 10 meter U wind komponen dan 10 meter V wind komponen. Next. Nah, setelah udah milih 2 itu, udah milih waktunya juga, scroll ke paling bawah, nanti bakalan ada tulisan retrieve net CDF. Nah, pilih nanti retrieve net CDF-nya. Next.
Nah, setelah kita ngeklik yang itu, bakalan ada nih tampilan yang kayak gini. Nah, karena aku dan teman-teman di sini mau ngambil Indonesia, wilayah Indonesia, jadi yang dicek itu di area nanti bakalan ada tulisan chain di paling kanannya. Nah, kalian pilih itu Indonesia. Nah, sedangkan di grid-nya itu biar datanya bagus, bakalan juga ada di sebelah kanannya itu tulisan chain yang bisa kalian pencet dan kalian ganti jadi 0,125 kali 0,125. Next. Nah, setelah itu udah diatur grid sama areanya yang seperti yang kita inginkan. Nah, kita pilih nih, kita akhirnya retrieve now. Nanti tampilannya bakalan ada di next selanjutnya. Nah, tampilan setelah kita retrieve now itu nanti bakalan seperti ini. Nah, ini udah data yang bakalan kita ambil gitu loh. Ini udah data yang seperti yang kita atur sebelumnya dengan grid juga dan datanya udah seperti ini dan juga areanya. Nah, di sini bakalan ada tulisan download yang download 4,1 MB ini gitu. Nanti setiap data bakalan beda-beda. Nanti kalian klik di download-nya itu. Otomatis juga nanti datanya bakalan terdownload dan tersimpan di device kamu gitu. Lalu langkah yang selanjutnya itu agar data yang sudah di-download itu dapat divisualisasikan, maka kita harus mengubah ekstensi file NC itu menjadi txt. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus membuka software ODV, lalu buka file NC yang tadi sudah di-download. Next. Nah, pemilihan filenya nanti akan seperti ini. Lalu next. Nah, dari sini kita tinggal pencet next aja ya. Di sini juga kita pencet next aja, kayak ya pencet next aja. Nah, lalu di sini kita pilih yang use dummy variable, lalu next. Nah, nanti akan muncul hasilnya kayak gini, lalu kita klik finish. Nah, setelah itu kita klik export, lalu ke station data, lalu pilih ODV spreadsheet file. Next. Nah, nanti kita save filenya kan nanti akan disimpan dalam bentuk txt. Lalu next. Tinggal klik OK, terus select data variabelnya seperti yang pada gambar. Nah, lalu di sini pada spreadsheet file properties kita checklist semuanya di checklist kecuali yang export metadata quality flags. Lalu klik OK. Nah, ini tuh tampilan saat kita export ke spreadsheet filenya. Nah, lalu karena nanti yang akan dipakai itu file dalam bentuk CSV, maka file txt yang tadi diubah menjadi ekstensinya CSV di software Excel. Nah, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian ini kita tinggal klik next saja. Di bagian ini juga klik next. Terus di sini tinggal klik finish. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, file yang udah dalam tabel tadi, lalu disimpan dalam bentuk CSV. Untuk selanjutnya dilakukan, agar bisa dilakukan pengolahan data.
Selanjutnya, file yang sudah berbentuk CSV atau XLSX akan kita edit. Yang pertama, kita bisa hapus data yang tidak diperlukan dengan cara memilih kolom yang tidak diperlukan, lalu klik kanan, lalu delete. Kemudian, hapus juga baris kosong antara data dengan cara klik Find and Select, kemudian ke Go to Special, kemudian pilih Blank, dan OK. Kemudian setelah semua baris kosong telah terpilih, klik kanan pada salah satu kotak yang terpilih, lalu delete, lalu pilih Entire Row, lalu OK. Kemudian selanjutnya akan di-replace titik menjadi koma dengan cara memilih replace, lalu masukkan titik pada find what dan koma pada pilihan replace with, lalu klik replace all. Kemudian data U10 dan V10 akan dikonversikan menjadi kecepatan angin atau DIR dengan memasukkan formula seperti pada gambar. Lalu konversikan pula data U10 dan V10 menjadi data arah angin atau MAD dengan memasukkan formula pada gambar. Kemudian klik sudut kanan bawah sel 2E atau sel yang berisi formula DIR. Kemudian tahan lalu ditarik hingga data yang berada di sel paling bawah, sehingga semua data dapat terhitung DIR-nya secara otomatis. Kemudian lakukan hal yang sama pada rumus MAD. Oke, langkah selanjutnya adalah filtering data. Caranya, data yang hasil diedit tadi, yang asalnya acak dan tidak beraturan, kemudian difilter dengan cara klik data, lalu cari filter, dan dapat dilihat seperti pada di gambar. Lalu selanjutnya, dapat dilihat pada kolom terdapat tanda panah, lalu klik tanda panah tersebut pada masing-masing kolom yang akan difilter. Dapat dilihat pada gambar yang telah tertera. Setelah mengklik tanda panah tersebut, akan keluar tabel seperti gambar berikut. Nah, di sini kita akan memulai filtering data. Mana saja yang akan kita pakai dan mana saja yang akan kita hapus. Lalu kita dapat menuliskan angka 0 di kolom search. Mengapa begitu? Karena angka 0 tidak diperlukan. Maka dari itu kita lakukan pemfilteran data. Dan kita melakukan pemfilterannya itu pada data U, V, DIR, dan juga MAG. Setelah selesai melakukan filter data, maka kita pindahkan atau kita rapikan ke sheet 2 agar identitas nomor tidak acak-acakan seperti pada gambar. Nah, ini bentuk dari setelah melakukan filtering data. Selanjutnya di sini ada visualisasi data. Perkenalkan dulu, nama saya Milana Kamila. Jadi software yang digunakan untuk melakukan visualisasi data dan layouting peta adalah software ArcMap 10.6.1. Ini bentuknya seperti pada gambar. Lalu setelah itu, buka lembar baru untuk memulai membuat peta. Di sini di peta ada New Maps dan ini Blank Maps. Setelah itu, buka data peta Indonesia dalam format SHP atau shapefile. Kemudian klik File, Add Data, kemudian klik Add XY Data. Ini untuk apa? Ini untuk memasukkan data angin yang telah kita convert, edit, dan juga filter tadi. Setelah itu, pilih data dalam format tabular atau XLS, CSV yang ingin dilakukan visualisasi. Kemudian klik Add. Nah, setelah data tabular yang kita inginkan masuk, kemudian klik kanan pada nama data tabular yang tadi dimasukkan. Klik Display XY Data. Setelah itu, atur X field dengan longitude dan Y field dengan latitude, serta Z field dengan kolom DIR atau kecepatan angin. Nah, jangan lupa koordinat yang kita gunakan adalah geographic coordinate system dari
WGS 1984. Setelah data berhasil di-display, kemudian klik kanan pada hasil display seperti pada gambar ini, kemudian klik data, kemudian export data. Pilih destinasi lokasi file yang diinginkan. Nah, kita pilih nih mau disimpannya di folder mana. Setelah itu, tampilkan data dalam peta dengan mengklik OK. Nah, berikut adalah contoh titik data yang telah berhasil diekspor menjadi format shapefile. Jadi, dari yang awalnya berbentuk titik-titik data, data-data tabular, dia ini bisa diekspor menggunakan shapefile, menjadi shapefile melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Setelah data muncul, kemudian pilih Art Toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis Tools, kemudian klik interpolasi. Karena apa? Karena di sini kita akan melakukan interpolasi data yang didapat pada data-data sebelumnya itu mengalami kekurangan, dia nggak bisa mengisi full sepenuhnya, maka dilakukanlah interpolasi untuk mengisi data-data yang kosong. Nah, pilih interpolasi menggunakan metode IDW atau Inverse Distance Weighting. Nah, ketika telah berhasil melakukan interpolasi, maka akan muncul data raster seperti berikut. Hasil dari interpolasi merupakan data dengan format raster. Perbedaan warna menunjukkan perbedaan nilai dari kecepatan angin. Nah, pilih warna yang sesuai yang diinginkan dengan cara klik kanan pada hasil interpolasi di sini, kemudian klik properties dan klik simbologi. Nah, di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Setelah itu, klik kanan pada titik data shapefile di sini, kemudian klik properties. Di sini kita akan mengubah titik-titik data menjadi panah-panah arah angin. Nah, setelah muncul window seperti ini, maka pilih quantities dan pilih graduated symbols. Nah, ubah value di sini menjadi mag atau arah angin dan sesuaikan jumlah kelas di sini dengan ketersediaan data yang kita miliki. Dan juga jangan lupa untuk atur template simbolnya menjadi arrow atau anak panah. Nah, karena setelah diklik apply, data-data di sini tuh si arah panahnya masih menuju ke utara, belum sesuai dengan data yang kita miliki. Maka kita klik advance, lalu pilih resolution, lalu pilih rotation. Setelah itu, pilih rotate points sesuai dengan data pada kolom mag. Kemudian klik OK dan apply. Nah, arah panah akan mengikuti arah angin dan menyesuaikan besaran simbol pada data yang dimiliki. Jadi dapat dibaca kalau misalnya ini panahnya menuju ke utara, oh berarti arah anginnya ke utara. Nah, semakin besar simbol, maka semakin besar juga kecepatan anginnya. Perbedaan warna di sini juga dapat menyatakan perbedaan kecepatan angin. Contohnya, warna merah di sini dan warna biru ini memiliki perbedaan yang signifikan. Warna merah memiliki kecepatan angin yang paling cepat, dan warna biru ini memiliki kecepatan yang paling rendah. Nah, ini merupakan data yang telah selesai divisualisasikan. Langkah selanjutnya adalah melakukan layouting. Mangga, Kang Yoga. Selanjutnya layouting data. Layouting data adalah proses untuk menambahkan unsur-unsur peta pada peta yang dimiliki. Karena kita visualisasi data yang menggunakan software ArcMap 10.6.1, layouting datanya pun menggunakan software yang sama ya. Ini adalah visualisasi datanya. Lanjut. Kemudian layouting datanya itu ada unsur-unsur peta. Yang pertama itu ada yang di paling atas ini ada apa? Ada judulnya. Ada judulnya itu peta angin permukaan di wilayah Kalimantan Barat Indonesia.
Lalu ada arah mata angin, kemudian ada skala angka, lalu ada skala berbentuk batang, kemudian ada legenda, lalu yang ini yang di bawah ini merupakan tujuan untuk membuat petanya ya. Lalu yang terakhir ini yang besar, ini muka petanya. Next. Ya, saya kembalikan lagi kepada Teh Nabila Regita, mangga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.